Saya akan menjelaskan apa saja yang ada pada kuesioner online untuk Indef Study Kuliah 3 Survei Perusahaan Konstruksi Triwulan. Untuk shortlink, kami sudah membuat berdasarkan wilayah masing-masing provinsi. Jika Lampung, maka shortlinknya adalah s.pps.go.id/is_kig_Lampung. Yang pertama adalah sheet keterangan umum. Keterangan umum ini nanti diisi oleh PJ-nya, PJ provinsi, tentang provinsinya, kabupaten kota, dan nama-nama responden pengisiannya. Pada sheet konsep umum dan penunjuk pengisian, terdapat skala dampak dan skala kemungkinan resiko. Dia terdapat pengertian-pengertian terhadap skala dampak dan kemungkinan. Pada saat pengisian kuesioner nanti ini semua dalam bentuk angka, dan ini adalah dasar kita dalam mengisi kuesioner nanti. Untuk penunjuk pengisian juga terdapat di sheet ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada simulasi pengisian kuesioner. Yang diisi adalah sheet pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan diseminasi. Untuk analisis dan diseminasi nanti akan diisi oleh PJ provinsi, sedangkan pengumpulan data dan pengolahan data PJ untuk kabupaten kota juga terlibat. Sedangkan untuk yang sikaf ini hanya diisi oleh PJ provinsi. Kita mulai dengan pengumpulan data. Pada sheet pengumpulan data terdapat kolom jenis kegiatan, nomor rincian, pertanyaan yang berkaitan dengan resiko yang mungkin terjadi, kolom penanggung jawab pengisian, jawaban rincian pertanyaan kolom 3, penjelasan jika kolom 5 nanti kita memilih kode 1, dan penjelasan jika terdapat risiko di mana terisi kode 2 dan 3 pada kolom 5, lalu penjelasan dampak risiko, mitigasi yang bisa dilakukan, skala kemungkinan, dan skala dampak, serta keterangan jika ada informasi tambahan atau yang diperlukan. Setiap sel ini dibedakan oleh warna. Warna tersebut mencerminkan masing-masing PJ responden pengisiannya, siapa aja, dibedakan berdasarkan warna. Selain itu juga dijelaskan pada kolom 4. Untuk lebih memahami pengisian kuesioner, saya akan membuat simulasi pengisian untuk 2 pertanyaan. Sebagai contoh, pada jenis kegiatan pengumpulan data, rincian 2.29. Apakah pencacat atau pengawas memahami materi pelatihan dengan baik? Di sini penanggung jawab pengisian adalah provinsi. Untuk jawaban pada kolom 3 bisa ya, memahami dan tidak terdapat resiko, bisa ya dan terdapat resiko dan tidak. Jika kita memilih ya, maka otomatis kolom 7 dan seterusnya akan diblok. Pada kolom 6 kita memberikan penjelasan atas jawaban tersebut. Dan jika kita mengisi kode 2 maupun 3, maka kolom 7 dan seterusnya harus diisi. Sebagai contoh, jika kita mengisi ya dan terdapat resiko, kolom 6 akan otomatis terblok, sedangkan kolom 7 bisa kita isi misalnya sebagai berikut. Pencacah atau pengawas memahami materi pelatihan dengan baik, akan tetapi masih terdapat kesalahan yang dilakukan pada saat pencacahan. Lalu untuk dampaknya bisa diisikan
terjadi error saat pengisian UDP, sehingga waktu pengisian menjadi lebih lama. Lalu untuk penjelasan mitigasi yang dapat dilakukan bisa kita isi dengan menyediakan media informasi lainnya, seperti buklet maupun video singkat cara pengisian. Lalu, bagaimana dengan skala kemungkinannya? Yang seperti saya jelaskan tadi, skala kemungkinannya penjelasannya terdapat pada sheet konsep umum dan petunjuk pengisian. Di sini kita bisa isi dengan nomor 3 mungkin terjadi, tetapi dampaknya besar karena mempengaruhi waktu pelaksanaan. Sudah, lalu lanjut. Pertanyaan berikutnya, apakah durasi atau lama pelatihan telah mencukupi? Di sini kita bisa isi tidak. Jika tidak, tuliskan resikonya. Sebagai contoh, durasi pelatihan tidak mencukupi karena tidak mencakup kendala atau permasalahan selama di lapangan. Di sini bisa ditulis karena tidak mencakup keseluruhan permasalahan, mungkin hanya sebagian. Oke, lanjut. Dampaknya adalah kita isikan kesalahan dalam pengisian kuesioner, berkaitan dengan pemahaman dan waktu pencacahan yang lebih lama. Lalu, mitigasi yang dapat dilakukan adalah misalnya membuat WhatsApp group untuk mengakomodir permasalahan selama di lapangan. Lalu kita bisa isikan seperti yang di atas. Skala kemungkinan terjadinya. Misalnya kita isi mungkin terjadi. Lalu dampaknya kita bisa isi misalnya sedang. Demikian juga pada sheet pengolahan data, analisis dan diseminasi, rule yang kita terapkan adalah sama. Selanjutnya adalah sikap. Selanjutnya untuk si sikap,
Ini akan diisi oleh PJ Provinsi. Terdapat kolom tahapan kegiatan, yaitu pengumpulan data, pengolahan, analisis dan diseminasi, nomor rincian pertanyaannya, pilihan jawaban, penjelasan, konsep, dan definisi. Untuk pertanyaan 101, apakah hasil pelatihan resmi petugas pengumpulan data digunakan sebagai dasar penentuan petugas? Di sini terdapat kondisi pertanyaan tersebut, yaitu pelatihan resmi bagi petugas pengumpulan data dilakukan untuk menjamin kemampuan petugas dalam mengumpulkan data, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat, serta proses pelatihan dan hasilnya didokumentasi dan menjadi dasar acuan penentuan petugas yang akan melaksanakan pengumpulan data. Di sini kita bisa isikan jawabannya, misalnya di sini sudah ada pilihan poin-poinnya. Ya, pelatihan resmi petugas pengumpulan data didokumentasi dan digunakan sebagai dasar penentuan data, atau pilihan 3, 2, atau 1. Misalnya kita pilih angka 4, ya, pelatihan resmi petugas pengumpulan data didokumentasi dan dijadikan sebagai dasar penentuan petugas. Penjelasannya bisa dituliskan sebagai berikut. Misalnya, penentuan petugas berdasarkan uji kelayakan yang dilakukan selama pelatihan. Dan hasilnya terdokumentasi dengan baik. Ini adalah contoh pengisian untuk sheet indeks study sikap. Lalu berikutnya ada sheet tanya jawab. Di sini kita bisa menuliskan beberapa pertanyaan. Nanti yang bertanggung jawab untuk mengisi jawaban adalah PJ pusat masing-masing provinsi. Selanjutnya adalah sheet hasil pengisian dan metrik risiko. Di sini kita lock karena ini merupakan hasil isian dari sheet kita sebelumnya. Ini otomatis. Sebagai contoh, kita telah mengisi 2.29. Di sini ada judul kolomnya, jawaban rincian permasalahan pada kolom 2, skala kemungkinan dan skala dampak, dan ini apakah nilai risiko yang ada. Sebagai contoh, ini tadi kita mengisi 2.29, 3 ini masuknya ke height, atau 3 dan 4 ini masuknya ke extreme. Berikutnya adalah sheet metrik risiko. Ini kita lock juga karena ini otomatis terisi dari hasil pengisian sheet yang sebelumnya. Sebagai contoh, tadi kita mengisi 2.29 itu masuk ke kategori height. Kategori height yang dimasuk di sini bisa kita lihat pada keterangan umum berupa gambaran matriks risiko. Height ini berada pada orange, area yang orange, extreme itu yang merah, medium yang kuning, dan low yang hijau. Hasil matriks risiko ini nanti akan dijadikan dasar sebagai penyusunan quality gates. Demikian penjelasan singkat dari kami. Jika terdapat pertanyaan, bisa menanyakan langsung kepada PJ pusat masing-masing provinsi. Terima kasih.